kasih Tuhan, terima kasih. Buat pagi hari ini kami merasakan kesegaran-Mu. Buat pagi hari ini kami berjumpa dengan wajah-Mu. Karena disitulah kekuatan kami Tuhan. Kami perlu Engkau saat ini. Kami tidak perlu yang lain. Tapi kami memerlukan Engkau. Karena Engkau segalanya buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami rindu mendengar apa yang menjadi kebenaran-Mu. Mari Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas. Tetapi kuasa Roh-Mu yang tidak pernah terbatas. Yang selalu akan memberikan pewahyuan baru buat setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami akan terus menjadi pohon kehidupan yang akan berbuah banyak. Buah kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan setiap buah yang kami hasilkan dikecap manis oleh banyak orang. Dalam nama Yesus, mari Tuhan berkati setiap telinga kami, hati kami. Biarlah kami menjadi seorang murid dan seorang hamba. Dan kami akan melakukan setiap apa yang menjadi kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, kami terima kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Mari kita semua yang percaya katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Di dalam Matius 28. Mulai ayat yang ke-16. Matius 28, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sudah ketemu saudara? Kita akan baca bersama-sama. Matius 28, ayat 16 sampai 20. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya akan bacakan ayat yang ke-19 sebagai pokok bahasan kita pada pagi hari ini saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara tahu situasi ini adalah situasi ketika Yesus akan naik ke surga saudara. 40 hari tepat setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga, dan hari Kamis nanti kita akan memperingati kenaikannya, amin. Dan sebelum kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus, ada suatu peristiwa yang luar biasa. Tuhan Yesus memberikan pesan yang luar biasa saat itu saudara. Dan pesan ini menjadi sebuah amanat agung. Dijadikan amanat agung bagi gereja-gereja hari ini. Amanat agungnya apa saudara? Di ayat 19 yang saya bacakan tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saya sangat senang saudara dengan kata ini saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus sedang tidak berkata seperti ini saudara. Jadikanlah semua bangsa pasienku. Halo, amin. Yesus berkata jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus sedang tidak berkata jadikanlah semua bangsa pasienku. Amin. Ada berapa banyak hari-hari ini gereja hanya menjadikan jemaat Tuhan sebagai pasien? Halo. Ada berapa banyak hari-hari ini gereja-gereja Tuhan abai untuk memuridkan jemaat Tuhan. Mereka hanya cek satu. Ya. Mereka hanya memberikan yang namanya pelayanan-pelayanan yang hanya berupa pelayanan jasmani. Artinya apa? Hanya membuat jemaat itu sebagai seorang pasien. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya maklumi saudara, kalau kita menjadi orang yang lahir baru dan baru bertobat, dan iman kita menjadi iman pasien, amin. Kalau bayi baru lahir, jangankan dia berkata nggak jelas, oek saja, orang tuanya pasti akan menuruti, amin. Anak saya butuh susu, anak saya butuh makan. Haleluya. Tapi yang mengecewakan,
Sudah tahunan, puluhan tahun ikut gereja. Imannya masih iman pasien. Haleluya. Hari ini yuk kita koreksi diri kita hari ini. Kita punya iman yang masih iman pasien atau iman seorang murid. Haleluya. Kalau kita masih berdoa, Tuhan aku perlu ini, perlu itu. Enggak, Tuhan sudah tahu apa yang kau perlukan. Amin. Yang harus engkau dan saya hari ini jadikan adalah kita menjadikan murid. Aku pasang telingaku untuk mendengar apa yang menjadi perkataan. Amin. Haleluya. Ada banyak orang hari ini gagal untuk menjadi seorang murid. Bukan hanya zaman ini, tetapi di zaman Yesus ada banyak murid-murid yang mundur. Karena enggak mau dimuridkan Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 6, saudara. Di dalam Yohanes 6, ayat yang ke-60. Yohanes 6, ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Haleluya. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Murid-murid berkata perkataan Yesus keras. Dan akibatnya apa? Ayat 66, saudara. Perhatikan baik-baik. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Artinya banyak orang-orang hari ini gagal untuk menjadi murid Yesus. Amin. Banyak orang hari-hari ini mau hidup nyaman sebagai seorang pasien di hadapan Tuhan. Haleluya. Koreksi itu saya apa saudara hari ini, amin. Haleluya. Kenapa mereka gagal? Kenapa mereka bisa gagal? Haleluya. Mereka bisa gagal karena apa? Ayat ke-60 dari Yohanes 6, saudara. Dikatakan seperti ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Kata keras itu saya selidiki di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya disebut skleros, saudara. Skleros. Kalau diterjemahkan lagi dalam bahasa Inggris artinya adalah intolerable. Intolerable artinya tidak ada toleransi. Dalam bahasa lainnya saya katakan adalah tidak ada kompromi. Jadi hari itu kalau saudara nanti baca sebelum ayat yang ke-60 di Yohanes 6, di situ Yesus sedang mengajar bahwa dia adalah roti, amin, yang dari surga. Barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku tidak akan mendapat hidup yang kekal. Yesus keras, amin. Dan tidak ada kompromi. Dan mulai banyak dari antara murid-murid mulai kecewa dan mengundurkan diri. Ini perkataan yang keras, amin. Yesus sudah gak kompromi lagi, amin. Hari ini banyak orang tidak bisa mengikuti Yesus menjadi muridnya. Dan hanya mau menjadi pasien karena apa? Dia mau kompromi dengan setiap apa yang menjadi keinginannya kepada Tuhan. Amin. Dia masih mau kompromi dengan banyak hal di gereja. Dia masih mau banyak kompromi dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini yuk. Kita mau menjadi orang yang benar-benar menjadi murid. Karena kalau enggak menjadi murid di hadapan Tuhan, kita enggak akan layak untuk mencapai destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Kita baca sekali lagi, saudara. Ini lebih mengerikan. 1 Korintus 10, saudara. 1 Korintus 10. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, saudara. 1 Korintus 10, ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ini ada berkat mujizat luar biasa, saudara. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, perhatikan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus, ayat yang kelima, saudara. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini ngeri, saudara. Orang sudah menerima berkat mujizat setiap hari, terima mana setiap hari, terima minum yang daripada Tuhan. Tapi Tuhan menewaskannya. Mereka enggak sampai kepada tanah perjanjian. Karena apa? Iman mereka masih iman pasien, amin. Yang bergantung kepada berkat dan mujizat, amin.
Hari ini saya nggak menyalahkan, berkat mujizat ada buat setiap kita. Tapi hari ini kalau iman kita mandek hanya sebagai seorang pasien, kita nggak akan mendapatkan janji Tuhan, perkenanan Tuhan. Kita nggak akan pernah sampai kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini yuk kita ubah hidup kita. Kita harus naik kelas. Puluhan tahun mengikut Tuhan, masa kita masih iman pasien, saudara. Amin. Haleluya. Kita harus mempunyai iman seorang murid, amin. Haleluya. Enggak kompromi dengan apapun. Haleluya. Oke. Hari ini, untuk menjadi seorang murid, saudara. Ada 3 latihan yang harus kita jalani. Ada 3 proses latihan. Supaya kita benar-benar menjadi seorang murid di hadapan Tuhan. Latihan yang pertama apa, saudara? Latihan yang pertama adalah kita harus melatih cara pandang kita supaya sama seperti cara pandang Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang pertama, latihan yang pertama untuk kita bisa menjadi murid Tuhan, kita harus melatih cara pandang kita supaya cara pandang kita sama seperti Yesus. Amin. Seperti cara pandang Yesus. Kata murid ini, saudara, dalam bahasa Yunaninya disebut matetes. Kalau tunggal, kalau jamak disebut mateteo. Dan arti dari matetes ini adalah, saudara, artinya adalah follower the perspective of teacher. Apa, saudara? Follower the perspective of teacher. Artinya adalah pengikut dari cara pandang seorang gurunya. Amin. Jadi seorang murid itu disebut pengikut dari cara pandang gurunya. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita mau menjadi muridnya Yesus, maka cara pandang kita, cara pikir kita harus sama. Seperti yang Yesus pikirkan. Amin. Haleluya. Kita baca dalam 2 Korintus 10, saudara. 2 Korintus 10. Ayat yang kelima. Saya bacakan buat setiap kita. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hari ini yang kita taklukkan harusnya pikiran kita. Kita taklukkan dan kita bawa kepada Kristus. Sehingga hanya pikiran Kristus yang akan memenuhi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Lagi, saudara, Filipi 2 ayat yang kelima, saudara. Ayat yang sangat terkenal. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Amin. Jadi jelas kalau mau menjadi seorang murid, latihan yang harus kita jalani, kita harus punya cara pandang yang sama seperti Yesus memandang. Haleluya. Caranya gimana, Pak? Supaya kita punya cara pandang seperti Tuhan. Caranya adalah dengan kita dekat dengan Tuhan. Dengan kita punya keintiman dengan Tuhan. Amin. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, kita akan punya cara pandang, cara pikir seperti Tuhan. Amin. Kita baca satu ayat lagi, saudara. Yesaya 46. Yesaya 46 ayat yang keempat, saudara. Ini ayat terkenal juga, saudara. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Perhatikan baik-baik, saudara. Kata menggendong ini berarti sebuah keakraban. Orang kalau digendong berarti dia punya keintiman. Ini bapak dengan anak, amin. Haleluya. Keintiman akan membuat kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Mungkin belum jelas. Begini, saudara, analoginya. Anak saya Davian, waktu umur 4 tahun, tingginya 1 meter lebih, saudara. Ya, 1 meter lebih. Di rumah saya punya kulkas itu tingginya hampir 160 sampai 170. Dan dia seringkali taruh mainannya di situ. Kita yang taruh supaya dia nggak bisa mainan berantakan gitu kan. Dan dia coba cari, Pak, aku mau pilih mainan yang ada di kulkas. Pasti dia minta tolong saya, amin. Dan saya harus gendong dia, amin. Ketika saya gendong dia, anak 4 tahun coba saudara praktekkan. Ketika dia digendong, maka matanya akan sejajar dengan mata kita, amin. Ketika anak digendong, maka matanya akan sejajar dengan mata kita, amin. Sehingga yang tadinya di atas kulkas dia nggak bisa melihat, dia bisa melihat. Amin. Amin. Haleluya. Demikian juga Tuhan.
Kalau Tuhan menggendong engkau dapat melihat apa yang Tuhan lihat. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang besar. Tuhan yang terlampau gak bisa kita nalar dengan akal sehat kita. Dia terlalu tinggi untuk kita jangkau dengan pikiran kita. Benar. Tetapi dengan kita intim dengan Tuhan. Dengan kita melekat kepada Tuhan. Dalam gendongan Tuhan. Kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi hari ini keintiman akan membuat kita bisa memandang apa yang Tuhan pandang. Amin. Haleluya. Ini yang pertama, saudara. Kita harus melatih cara pandang kita. Yang kedua, saudara. Untuk menjadi seorang murid, latihan yang kedua itu apa, saudara? Kita baca dalam Yesaya 54, saudara. Yesaya 54. Ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Haleluya. Yang kedua, kalau kita mau menjadi murid Tuhan, latihan yang kedua yang harus kita jalani adalah kita melatih perkataan kita. Supaya perkataan kita menjadi perkataan yang membangun. Haleluya. Amin. Kita akan menjadi murid, bukan? Murid itu menyampaikan kabar baik. Amin. Tapi kalau mulut kita, lidah kita, bukan menyampaikan perkataan yang baik, tapi hanya perkataan yang merusak, perkataan yang mengintimidasi, bahkan perkataan yang penuh dengan dusta. Kira-kira bisa enggak kita menjadi anak Tuhan, menjadi pemberita kabar baik? Enggak, saudara. Hari ini kalau kita enggak melatih lidah kita untuk menjadi lidah yang penuh dengan perkataan yang membangun, kita enggak akan bisa menjadi seorang pemberita kabar baik. Yang ada kita pembawa kabar buruk. Haleluya. Haleluya. Yang ada kita menjadi orang yang punya kabar buruk. Suatu ketika saya melayani, saudara, bapak, seorang ayah dari teman saya. Dia sering dilayani oleh hamba-hamba Tuhan lain, saudara, yang senior. Tetapi hari itu dia bilang, Kak, saya mau kakak saja datang ke rumah. Loh kenapa? Terakhir kakak datang, bapak saya itu senang. Dia malah cerita banyak. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan yang lain, dia nggak mau ngomong. Emang kenapa? Karena dia tahu, hamba-hamba Tuhan yang lain yang datang, dia tahu kelakuannya nggak sesuai dengan omongannya. Haleluya. Haleluya. Hari ini kalau kita nggak menjaga perkataan kita nggak bisa menjadi seseorang yang memberitakan kabar baik, tapi hanya kabar buruk. Amin. Dan itu kabar buruk bagi dunia penginjilan, saudara. Kalau kita menaruh lidah yang bengkok, kalau dalam hidup kita ada perkataan yang seringkali mengintimidasi, bahkan perkataan yang dusta, saudara. Amin. Jadi hari ini yuk jangan sampai kita menjadi pemberita kabar buruk. Amin. Kita harus menjadi seorang pemberita kabar baik dengan melatih perkataan kita, melatih lidah kita untuk menjadi perkataan yang membangun. Amin. Haleluya. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Latihan apa yang harus kita perlukan supaya kita bisa menjadi seorang murid? Masih dalam Yesaya 50, saudara. Ayat yang keempat bagian C. Di sini dikatakan apa? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jelas di sini, saudara. Latihan yang kedua adalah, yang ketiga adalah untuk kita menjadi seorang murid. Latihan ketiga, kita harus melatih kepekaan. Apa, saudara? Kita harus melatih kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Kita harus melatih kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Karena seorang murid dia tidak akan bisa menyerap apa yang menjadi pengajaran dari gurunya kalau dia tidak melatih kepekaannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Di gereja yang lama, saudara, bersama Pak Yunus dan Pak Temi. Sekitar 10 tahun yang lalu. Kami membuat doa terobosan di setiap hari Kamis, saudara. Dan hari Jumatnya itu doa pengerja, saudara. Kami mulai hanya 2-3 orang hari itu, saudara. Setiap hari Kamis. Tapi dari minggu ke minggu,
dipenuhi banyak anak-anak muda, saudara. Termasuk Brother Chris waktu itu ngikut. Kita bentuk yang namanya Cahangel Ministry, saudara. Haleluya. Dan di situ pesertanya, ini jemaat lokal ya, satu jemaat. Itu sampai 30-40, saudara. Ruang doa kita tuh kecil. Karena bukan di ruang ibadah utama, kecil. Hanya sepertiganya ini. 40 orang di situ, saudara. Kita berdoa di situ. Ada banyak anak-anak Tuhan yang haus di situ. Dan saudara tahu, suatu Kamis ketika kita sedang berdoa, ada salah satu anak. Dia seorang guru sekolah minggu, saudara. Dan dia datang, dia gak pernah ikut doa kita, saudara. Tapi hari itu dia datang. Ketika datang, saudara, biasanya kalau saya doain anak muda itu setiap habis mau doa, saudara, sekitar 1,5 jam setelah itu, saya mulai tumpang tangan mereka. Tapi hari itu ada gerakan. Kamu harus doakan mereka satu persatu. Padahal kita baru mulai setengah jam. Baru mulai setengah jam. Dan saya berdoa, saudara. Sebelum saya memulai itu, saya berkata seperti ini, saudara. Dalam nama Yesus, aku tutup bungkus ruangan ini. Dalam nama Yesus, sehingga tidak ada satu roh pun keluar masuk. Pintu ruang doa kita itu terbuka, saudara. Terbuka. Dan ketika saya mulai berjamaah satu persatu, anak yang baru tadi duduk di urutan kelima. 1, saya melompat, habis itu 3, langsung kelima ke dia, saudara. Dan ketika ke urutan yang kelima, saudara, matanya terbuka dan merah, saudara. Dan saudara tahu, dia dikuasai oleh roh jahat. Dan ketika mau saya doakan, dia berteriak. Dia bangkit dan dia meronta. Dia keliling di ruang doa itu, dia mau keluar tapi gak bisa, saudara. Yang ada dia jatuh di tengah. Setelah itu kita habisi, saudara. Haleluya. Dan setelah dia sadar, kita sadarkan, lalu bicara sama saya. Kak, tadi waktu kakak nyembah Tuhan, main gitar. Kakak tuh sepertinya kencang banget main gitar. Tapi saya gak dengar. Saya gak dengar. Dan saya merasa panas. Saya mau keluar tapi gak bisa. Haleluya. Kenapa? Dia mau keluar gak bisa? Karena di awal sudah saya berdoa. Dalam nama Yesus saya tutup bungkus ruangan ini. Sehingga tidak ada satupun roh bisa keluar masuk. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan gak berikan kepekaan hari itu kepada saya. Anak itu bisa lari, saudara. Dalam keadaan kesurupan bisa lari ke bawah, saudara. Gak tahu apa yang terjadi, saudara. Haleluya. Di bawah bisa gempar. Tapi hari itu Tuhan menutup ruangan itu. Amin. Di dalam doa. Artinya hari-hari ini kita perlu kepekaan Tuhan. Amin. Kita harus melatih kepekaan kita. Supaya kita menjadi seorang murid. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada tahun 2009, saudara. Waktu itu saya masih bekerja di kantor notaris bersama dengan Pak Yunus. Sepulang kerja, kita nonton di bioskop, saudara. Waktu itu judulnya Knowing, saudara. Knowing. Pemerannya adalah Nicolas Cage, saudara. Knowing tahun 2009, saudara. Saudara bisa lihat nanti YouTube dia apa itu. Saya sangat diberkati sekali dengan kisah film ini. Kisahnya seperti ini, saudara. Nicolas Cage ini adalah seorang ayah. Dan dia seorang anak, punya seorang anak gadis. Usia 8-9 tahun gitu, saudara. Dan anak ini mendapatkan bisikan setiap hari. Bisikan-bisikan terus, saudara. Mendapatkan bisikan. Dan bukan hanya anak ini, ternyata teman anaknya ini di sekolahnya. Itu juga mendapatkan bisikan-bisikan yang sama. Dan di akhir cerita, ternyata orang yang mendapatkan bisikan-bisikan itu dituntun kepada suatu koordinat. Di situ pesawat luar angkasa menjemput mereka. Jadi ini rapture atau pengangkatan versi milenial, saudara. Jadi setiap orang yang mendengar suara itu dituntun untuk ke sebuah koordinat dan mereka diangkat dengan pesawat luar angkasa karena hari itu bumi di bumi hanguskan, saudara. Dan Nicolas Cage ini mengikuti anaknya, saudara. Dan ketika dia sampai di depan pesawat itu, dia dikatakan, kamu gak boleh masuk. Karena kamu gak mendengar suara itu. Amin, haleluya. Jadi hanya yang mendengar bisikan-bisikan itu. Dia yang dipanggil untuk masuk dalam pesawat itu dan terbang ke angkasa lain. Dan yang tidak mendapatkan suara-suara itu,
Dia tertinggal di bumi dan di bumi hanguskan. Haleluya. Begitu ngerinya kalau kita nggak melatih kepekaan kita. Amin. Hari ini yuk kita sendingkan telinga kita. Untuk kita sendingkan kepada Tuhan. Aku mau menjadi seorang murid Tuhan. Aku nggak mau jadi pasien hari ini. Amin. Aku mau menjadi seorang murid. Aku nggak mau jadi pasien. Aku mau mendengar apa yang menjadi perkataanmu. Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Kata pendengaran di sini. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Kalau dalam leksikon Ibrani kata pendengaranku ini adalah ozen, saudara. Kata Ibraninya ozen. Ozen ini kalau diterjemahkan lagi dalam bahasa Inggris artinya adalah the receiver of divine revelation. Apa saudara? Receiver of divine revelation. Artinya penangkap dari pewahyuan ilahi. Amin. Jadi pendengaran kita, kepekaan kita, itu akan membuat kita menerima pewahyuan daripada Tuhan. Haleluya. Kalau hari ini engkau gak punya jalan, engkau sepertinya putus harapan, engkau gak bisa melihat ke depan. Mari sendingkan telingamu di hadapan Tuhan. Mari engkau latih kepekaanmu. Karena dengan engkau melatih kepekaan, engkau bisa menerima pewahyuan yang daripada Tuhan. Engkau bisa menerima pengajaran kebenaran yang murni daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saya undang pemain musik. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami ditegur oleh kebenaran-Mu. Supaya kami menjadi seseorang yang punya iman. Iman seorang murid, bukan iman seorang pasien. Ampuni kami. Kalau selama ini Tuhan, kami masih mau menjadi pasien di hadapan-Mu. Kami masih mau menjadi orang yang berada di zona nyaman. Tapi hari ini firman-Mu menegur kami. Ketika kami gak menjadi murid di hadapan-Mu, maka kami gak mendapatkan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami gak mau gagal Tuhan untuk menjadi seorang murid. Walaupun pengajaran-Mu sepertinya keras dalam setiap hidup kami. Apa yang Kau ajarkan setiap kehidupan kami sepertinya gak mengenal kompromi. Walaupun itu pahit, walaupun itu keras, tapi itu membentuk iman kami. Itu melatih kami Tuhan. Hari ini ajar kami untuk kami melatih cara pandang kami. Untuk kami punya cara pandang seperti Kristus. Dengan cara kami mau melekat dan intim kepadamu. Kami mau melatih perkataan kami supaya perkataan kami Tuhan menjadi perkataan yang membangun. Kami mau menjadi pemberita kabar baik bukan kabar buruk. Kami mau melatih kepekaan kami supaya kami dengar, supaya kami dapat wahyuan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Katakan Bapa, Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyenangkan hatimu. Mari sekali lagi katakan, Bapakku mau indah,
Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau sekali lagi katakan, oh Bapa, Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyenangkan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Seperti Yesus, amin. Kami mau menjadi murid-Mu supaya kami berkenan sempurna sama seperti Yesus. Di dalam nama Yesus, kami mau seperti Engkau Tuhan, punya cara pandang seperti Engkau, punya perkataan seperti Engkau, punya kepekaan seperti Engkau. Mari dengan segenap hati katakan lebih lembut lagi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, yes. Seperti Yesus, yang selalu menyukakan. Biar jemaat Tuhan saja dan keyboard katakan seperti Yesus. Haleluya, seperti Yesus, Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus,
Yesus yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami benar-benar mau menyukakan hatimu. Dengan kami mau menjadi seorang murid, bukan hanya pasien. Terima kasih buat permakluman-Mu selama ini Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini mungkin kami masih terkategorikan sebagai orang yang punya iman pasien di hadapan-Mu. Tapi hari ini kami mau melatih diri kami untuk menjadi seorang murid. Karena itu yang Kau mau Tuhan. Jadikanlah semua bangsa murid-Ku.